Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 26, tentu saja aku di sini untuk mengunjungimu, si kecil. Ulang tahun si kembar jatuh pada malam Natal. Mu Tangsue telah mengundang semua orang ke rumah mereka untuk bergabung dalam pesta ulang tahunnya. Saat teman satu meja Mu Qixi, Qian menyaksikan Mu Tangsue memberikan hadiah yang menyentuh hati kepada semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam kagum kepada Mu Qixi, adikmu benar-benar tahu cara membeli hati. Dia sudah seperti itu sejak dia masih kecil, jawab Mu Qixi. Tapi bagaimana denganmu? Ini hari ulang tahunmu juga. Mungkinkah keluargamu akan mengadakan pesta hanya untuk satu anak perempuan? Qian benar-benar bingung. Baik atau buruk, kamu adalah putri mereka. Keluargamu sangat konyol. Itu tidak benar. Mengapa suster melewatkan pesta ulang tahun kita? Kata Mu Tangsue, setelah menyelinap ke belakang mereka. Orang tua kami merindukannya, tapi dia hanya keras kepala dan tidak mau pulang. Sungguh, apakah aku harus mengundang adikku sendiri pulang untuk itu? Bibi Qipei akan membantuku merayakannya. Jawab Mu Qixi. Kenapa kamu bersikap dingin sekali, Kak? Bahkan Bibi Qipei sudah setuju untuk ikut pesta ulang tahun kita. Mu Qixi menatap Mu Tangsue dengan bingung, kemudian saudara kembarnya memegang tangannya dan berkata dengan tulus, berhentilah melampiaskan amarahmu padaku, Kak. Pulanglah bersama Bibi Qipei di hari ulang tahun kita. Mu Qixi mengambil kesempatan itu dan menyeret Mu Tangsue keluar kelas. Apa yang kamu bicarakan? Dia bertanya dengan serius. Aku hanya ingin kamu pulang untuk pesta ulang tahun kita, kata Mu Tangsue sambil melepaskan tangannya. Kita akan menjadi dewasa bersama pada malam itu, dan darahmu adalah bukti bahwa kamu adalah salah satu dari kami meskipun kamu tidak mau mengakuinya. Itu sebabnya Anda mempunyai kewajiban untuk melindungi nama keluarga kami, karena apa yang akan dikatakan orang jika salah satu dari sepasang anak kembar tidak ada di sana untuk ulang tahun mereka sendiri. Mu Qixi tersenyum dingin mendengar kata-kata Mu Tangsue. Saya bukan lagi bagian dari keluargamu, desaknya. Kamu mengetahuinya dengan baik. Tetapi semua orang tidak mengetahuinya, Kak. Terlebih lagi, apakah orang lain akan berpikir bahwa kami memperlakukan Anda dengan buruk? Tidak ada yang akan mendapat manfaat jika mengetahui bahwa Anda membunuh nenek. Menurutku bagimu, pulang ke rumah adalah demi kepentingan terbaik semua orang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mu Tangsue berbalik dan pergi, lalu mengambil 2 langkah sebelum berkata, kami akan menunggumu di hari ulang tahun kami. Mu Qixi tidak berkata apa-apa. Dia kembali ke tempat duduknya di dalam kelas. Jadi, apakah kamu akan kembali untuk pestanya? Qian dengan cepat bertanya. Mu Qixi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kembali tidak masalah. Kamu adalah putri dari keluargamu, dan tentunya kamu tidak bisa terus-menerus marah pada orang tuamu, bukan? Dari apa yang Qian tahu, Mu Qixi berada di usia pemberontak dan keluarganya kecewa padanya, dan bahwa Qixi pada akhirnya harus kembali. Hanya Mu Qixi sendiri yang tahu dengan jelas betapa dia ingin memutuskan hubungan dengan keluargamu. Dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk kembali sejak dia diusir. Oleh karena itu, begitu kembali ke rumah kecil di sore hari, Mu Qixi segera bertanya kepada Su Zipei, Bibi Zipei, apakah kamu berjanji untuk datang ke pesta ulang tahun? Kamu bilang tidak ingin terlibat dengan keluargamu. Mereka menelepon untuk memintamu bekerja sama dengan bergabung. Su Zipei menjelaskan dengan cepat, dia bisa melihat bahwa Mu Qixi sedang gelisah. Hanya untuk menghentikan berita negatif agar tidak bocor. Dan kamu setuju hanya karena mereka mengatakan itu. Kenapa aku harus melakukannya, Qixi? Tentu saja saya menelepon Tuan Muda Seng sebelum mengambil keputusan, karena dia sudah memberitahu kami sejak awal untuk tetap setia kepada keluarga Seng. Saya telah membuat pilihan saya, dan saya tidak akan menyesalinya. Xiao, tidak, maksudku kakak Xiao setuju. Mu Qixi berkata, cepat-cepat mengoreksi dirinya sendiri. Ya, Qixi. Tuan Muda Seng memikirkan demi Anda, karena keluargamu akan menyebarkan kabar bahwa Anda membunuh nenek Anda jika Anda tidak pergi. Bagaimana Anda bisa tetap berada di Jianchuan ketika itu terjadi? Mu Qixi menatap Su Zipei dengan tidak percaya sebelum mencibir. Benar, hanya keluargamu yang tidak akan pernah malu bersikap sewenang-wenang. Baiklah, aku akan pergi, tetapi bagaimana jika keluargamu mengancamku dengan itu lagi, Bibi Zipei? Kita akan perlahan-lahan mengekspos citra ramah Mu Tangsue, tetapi sebelum itu, kamu harus mencapai usia dewasa dan lulus. Su Zipei memberitahu Mu Qixi. Dan apakah ada yang mengatakan bahwa kamu pergi ke sana untuk diganggu? Kamu sudah banyak berubah sekarang. Kamu bukan lagi Qixi yang selalu diganggu. Aku yakin keluargamu juga tidak akan mendapat keuntungan jika kau kembali ke rumah. Su Zipei telah mengetahui tentang pembalasan Mu Qixi terhadap Mu Tangsue, menyelamatkan dirinya dari situasi putus asa.
Mu Qi dari masa lalu tidak akan pernah bisa melakukan itu, tapi dia benar-benar berbeda sekarang. Memang, dia terlahir kembali sepenuhnya di bawah pelatihan Seng Xiao. Mu Qi juga tidak punya pilihan karena saat itu hanya ada dua orang di kamar neneknya, yaitu dirinya dan Mu Tangshui. Kecuali semua orang menyadari topeng Mu Tangshui, apapun yang dia katakan untuk membela diri tidak akan ada artinya. Itu sebabnya dia harus menanggungnya untuk saat ini. Tetap, dia jelas tidak ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-18, hari di mana dia tumbuh dewasa di samping Mu Tangshui. Dia lebih suka merayakannya bersama Seng Xiao, tetapi dengan keadaan seperti sekarang, dia tidak akan bisa bertemu Seng Xiao saat dia dewasa nanti. Mu Qi merasa sedih karenanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dari kamar dan mengirim pesan kepada Seng Xiao, "Baiklah, aku benar-benar akan pergi ke keluargamu. Tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu dan keluarga Seng." Seng Xiao sendiri telah menyelesaikan sesi olahraganya ketika dia melihat pesan wanita muda itu, dan mendengus tanpa memperhatikan keringatnya yang meluap. Dia mungkin sedang sedih. Akankah pangeran tercinta kita menghormati kita dengan kehadirannya sambil minum-minum malam ini? Lihat, Seng Xiao juga berlatih di sini. Karena terbiasa dengan tatapan itu, Seng Xiao tidak pernah menjawab. Terlebih lagi, dia sedang terburu-buru pergi ke rumah kecil itu untuk mengunjungi suatu hal kecil yang cukup memprihatinkan. Mu Qi sedang menunggu pesannya, dan bersiap untuk tidur karena tidak ada tanda-tanda balasan darinya. Namun, dia segera bangun dari tempat tidurnya ketika mendengar suara mobil dari lantai bawah, mengenakan pijamannya, dan berlari menuju pintu depan. Seng Xiao baru saja memarkir mobilnya ketika dia melihat Mu Qi. "Telingamu sangat sensitif," katanya, "apakah itu telinga anjing? Kenapa terlambat?" Seng Xiao duduk di bagian depan mobil sportnya, mengaitkan jarinya ke Mu Qi dan tersenyum jahat. "Tentu saja aku di sini untuk melihatmu, nak." Mu Qi tersipu malu.